Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 385. Siapa yang mengetik? Tiga kata sederhana, tetapi penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Kemarahan ini mengejutkan Gu Feiyan. Stephen Lin telah menolaknya lebih dari sekali, dan menyatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan padanya. Tapi mengapa ada kemarahan yang begitu kuat di tubuh Stephen Lin saat ini? Ini membuat Gu Feiyan sangat bingung. Hei, kamu, tinggalkan aku sendiri, aku akan beristirahat selama beberapa hari, dan aku akan menunjukkan kepadamu betapa cantiknya aku ketika aku sembuh. Sekarang tidak terlihat bagus, kata Gu Feiyan, mencoba yang terbaik untuk menundukkan kepalanya. Aku hanya ingin bertanya, siapa yang mengalahkan ini? Stephen Lin berkata dengan wajah gelap. Kenapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu masih ingin melawan? Ini adalah era supremasi hukum, di mana kamu bisa mengalahkan siapapun dengan santai. Saya seorang pengacara. Apalagi kekerasan. Kamu. Diam. Stephen Lin memarahi. Gu Feiyan menutup mulutnya dengan tegas. Katakan padaku, siapa yang mengalahkanmu, cepatlah, kata Stephen Lin. Gu Feiyan diam dan tidak berbicara. Katakan, apakah kamu bodoh? Stephen Lin bertanya dengan marah. Bukankah kamu menyuruhku diam? Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan sedih. Kamu sangat menakutkan. Gu Feiyan mengulurkan tangannya dengan hati-hati, meraih tangan Stephen Lin memegang dagunya, menekannya, dan berkata, Stephen, kamu tidak perlu melakukan ini, aku akan melakukannya. Gunakan cara hukum untuk melindungi diri saya sendiri. Jika Anda tidak memberitahu saya bisa mengetahuinya. Stephen Lin berkata, meletakkan tangannya, mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. Gu Feiyan dipukuli. Dilihat dari luka di wajahnya, seharusnya sudah terbentuk dari kemarin hingga hari ini. Aku akan memberimu 10 menit. Aku akan tahu siapa yang mengalahkan Gu Feiyan dan 8 generasi leluhurnya. Kata Stephen Lin. Ya. Setelah menutup telepon, Stephen Lin memandang Gu Feiyan dan berkata, lihat, tidak ada yang dapat kamu lakukan tentang masalah ini. Kamu memiliki sesuatu yang salah. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, aku hanya dipukuli, bukan padamu. Presti semacam apa kamu di sini? Aku bilang tidak apa-apa, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Teman. Kata Stephen Lin, menatap Gu Feiyan. Berapa kali kamu bisa mengaturnya lagi? Apakah kamu bos besar atau tuan besar? Kamu punya istri dan anak, kamu mengatur ini sekali, lalu apa? Apakah kamu ingin aku bergantung padamu? Seperti itu, apa? Bisakah aku melakukannya? Menahan diri untuk tidak menghancurkan keluargamu? Gu Feiyan menangis dengan mata merah. Ada apa denganmu? Apa salahnya aku membantu temanku? Kata Stephen Lin dengan marah. Kamu tidak bermaksud untuk bertanggung jawab padaku, jadi jangan bersikap baik padaku. Apakah kamu tahu bahwa ini akan membuatku merasa sangat tidak nyaman? Tanya Gu Feiyan. Stephen Lin tercengang. Dia merasa logika Gu Feiyan benar-benar bajingan. Dia menganggap Gu Feiyan sebagai teman. Ketika Gu Feiyan dipukuli, wajar baginya untuk membantu. Berapa banyak yang keluar? Nasib, kamu sama sekali tidak mengerti wanita. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Stephen Lin bertanya. Kamu salah, sangat salah, dasar orang bodoh yang terbelakang mental.
Gu Feiyan memarahi. Siapa yang kamu sebut bodoh? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Hanya memarahimu, ada apa? Kamu bukan orang bodoh, siapa yang bodoh? Gu Feiyan memarahi. Kamu benar-benar idiot, sial, aku baik hati diperlakukan seperti hati dan paru-paru keledai, kamu pantas dipukuli dan pergi. Sial. Stephen Lin mengutuk dan berbalik untuk pergi. Melihat Stephen Lin pergi, air mata Gu Feiyan mengalir sedikit demi sedikit. Bodoh sekali. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Stephen Lin turun dengan marah, masuk ke mobil dan pergi. Dalam perjalanan, semakin Stephen Lin memikirkannya, semakin dia merasa marah. Dia ingin membantu orang, tetapi dia dimarahi seperti anjing. Dia telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu bodoh. Stephen Lin hanya merasa ada api yang berkobar di hatinya. Dia sudah lama tidak marah. Kemarahan semacam ini berbeda dari kemarahan sebelumnya. Ketika dia bertemu seseorang yang membuatnya marah sebelumnya, itu adalah kemarahan besar. Kesepakatan, dan kali ini membuatnya marah. Ya, dia belum bisa melakukan apapun padanya. Sulit bagi Stephen Lin untuk melampiaskan api ini di dalam hatinya. Stephen Lin merasa bahwa dia terutama ingin menemukan seseorang untuk membicarakan masalah ini. Setelah memikirkannya, Stephen Lin mengangkat telepon, menelepon Huang Tingjun, dan mengeluh kepada Huang Tingjun tentang apa yang baru saja terjadi. Hei, kamu tahu nasibmu, kamu tidak mengerti wanita. Huang Tingjun di ujung telepon berkata dengan emosi. Saya tidak mengerti wanita? Mengapa saya tidak mengerti? Dia dipukuli. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah untuk membantunya? Stephen Lin bertanya dengan marah. Untuk wanita biasa, ini tentu saja benar. Mereka juga akan memujamu sebagai pahlawan dan menganggapmu sangat kuat. Tetapi apakah Gu Feiyan wanita biasa? Tidak, dia bukan, dia adalah seorang dewi, dan dia juga dewi yang sangat konsep diri. Untuk dewi seperti dia, jika Anda memperlakukannya dengan baik sekali, lebih baik tidak bersikap baik padanya, karena yang dia kejar adalah Anda akan selalu memperlakukannya dengan baik, tetapi Anda tidak bisa melakukan itu, lalu Anda berkata, apa gunanya membuatnya terkesan? Apa yang akan dia berikan sebagai balasannya? Dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia mau, dan Anda tidak berpengaruh kecuali membuatnya merasa bahwa dia tidak berharga bagi Anda. Kata Huang Tingjun. Kalau begitu maksudmu aku membantu orang dan aku melakukan hal yang salah? Stephen Lin bertanya. Tidak salah untuk membantu orang, tetapi salah jika kamu tidak memiliki cara untuk membalasmu, kata Huang Tingjun. Ada banyak cara untuk membayar, bukankah itu pembayaran untuk mengundang saya makan malam? Stephen Lin bertanya. Itu hanya hadiah yang dangkal. Sebenarnya, yang dia inginkan lebih adalah untuk dijaga dan dimanjakan olehmu sepanjang waktu, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Dengarkan aku, ketahui nasibmu, bersikap baik pada seorang wanita, atau jangan baik padanya, perlakukan dia dengan baik sekali, dan perlakukan dia dengan baik selama sisa hidupnya, kata Huang Tingjun serius. Kentut. Kata Stephen Lin. Saya telah tidur dengan lebih banyak wanita daripada yang pernah Anda lihat. Menurut Anda siapa yang kentut? Saya, seorang pria gemuk seberat 200 pon, sering dapat tidur dengan wanita. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya uang? Katakan, aku seorang kekasih, kata Huang Tingjun penuh semangat. Persetan, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan kemudian membuang telepon ke samping.
Saat mengemudi, ekspresi Stephen Lin berubah dari kesal ketika dia menutup telepon, menjadi sedikit merenung, dan akhirnya menjadi serius. Ding! Ponsel Stephen Lin berdering, dan seseorang mengirim pesan. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, itu dari Huang Tinjun. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri, mengapa kamu begitu marah ketika Gu Feiyan dipukuli? Apakah itu benar-benar hanya karena mereka berteman? Stephen Lin mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Menjatuhkan. Tanduk datang dari luar. Stephen Lin kembali sadar dan menginjak rem, sehingga dia tidak menabrak mobil di sebelahnya. Matilah, sialan, jangan mengemudi dengan serius. Sebuah Civic di sebelahnya melaju melewati, kursi pengemudi menurunkan jendela dan mengangkat jari tengahnya ke Stephen Lin. Stephen Lin menyalakan lampu sein dan mengemudikan mobil ke samping. Stephen Lin keluar dari mobil, menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, dan berdiri di pinggir jalan. Di seberang jalan adalah lapangan basket, di mana anak-anak muda bermain, dan gadis-gadis muda dan cantik duduk di samping bersorak pada anak laki-laki yang mereka sukai. Stephen Lin sedang merokok. Saat itu, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan berkata, "Bos, kami telah menemukan semua informasi yang Anda inginkan dan mengirimkannya ke ponsel Anda." "Oke," kata Stephen Lin dan menutup telepon. Setelah beberapa saat, ponsel Stephen Lin memberitahu bahwa dia telah menerima file tersebut. Stephen Lin membuka file, yang berisi beberapa informasi pribadi. Stephen Lin melirik sebentar, lalu mematikan puntung rokok dan membuangnya, masuk ke mobil dan pergi. Aku tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini. Aku punya hiburan. Stephen Lin memanggil Yao Jing. Oke, kurangi minum anggur, desak Yao Jing. Stephen Lin tidak banyak bicara, menutup telepon, dan kemudian menelepon Ren Suesong. Beri aku beberapa orang, yang bisa bertarung, dan mereka yang bisa melakukannya, kata Stephen Lin. Oke, aku akan segera mengaturnya untukmu. Malam tiba. Memasuki kota selat di musim dingin, hari sudah gelap sebelum pukul 6. Orang-orang sudah pulang kerja, ada yang duduk di sudut jalan untuk makan dengan mangkuk di tangan, sementara yang lain berjalan dan mengobrol. Stephen Lin berkendara ke kota tua Straight City. Ada rumah-rumah yang dihancurkan di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir, kota tua telah direnovasi, dan rumah-rumah penduduk hampir setiap saat dihancurkan. Setelah Stephen Lin berhenti, dia menunggu di dekat mobil sebentar. Tidak lama kemudian, sebuah Maybach dan sebuah van berhenti di depan Stephen Lin. Sekelompok pria yang tampak serius turun dari van, dan Ren Suesong turun dari Maybach. 5 ini semua adalah pemain kelas 1 yang bisa bertarung dan membunuh, kata Ren Suesong kepada Stephen Lin. Ikut denganku, kata Stephen Lin, berjalan lurus ke samping. Ren Suesong dengan cepat mengikuti, tetapi Stephen Lin melambaikan tangannya. Ini masalah kecil, kamu tidak perlu ikut, kata Stephen Lin. Meskipun Ren Suesong ingin terus mengikuti Stephen Lin, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Ingat, lakukan apapun yang diminta Bos Lin. Jangan mempermalukan saya. Ren Suesong memberitahu 5 bawahannya. Kelima orang itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengikuti Stephen Lin dan berjalan ke samping. Ren Suesong memperhatikan kelima orang itu pergi, mengambil ponselnya dan menelepon untuk keluar. Biarkan orang mengawasi kantor polisi di sini di kota tua, dan jika ada pergerakan, beritahu saya sesegera mungkin, kata Ren Suesong. Di kegelapan malam, Stephen Lin masuk ke komunitas pembongkaran.
Banyak rumah di sekitar masyarakat telah dihancurkan, dan hanya tinggal sedikit. Stephen Lin berjalan ke salah satu bangunan, datang ke pintu 306 di lantai 3, dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun yang membuka pintu. "Siapa yang kamu cari?" tanya pemuda itu. "Hancurkan lengannya," kata Stephen Lin, dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke dalam rumah. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, beberapa orang yang dibawa oleh Stephen Lin mengelilinginya. Sebuah pukulan jatuh, dan lengannya patah, dan seluruh proses hanya memakan waktu 3 atau 5 detik. Bab 386. Ah! Jeritan pemuda itu terdengar, mengagetkan keluarga yang sedang makan di ruang tamu. Ada 2 orang tua dan 2 orang setengah baya di keluarga ini, ada makanan lezat di atas meja, dan seluruh keluarga duduk di meja. "Siapa kamu? Kenapa memukul orang?" Seorang pria paruh baya berkacamata bangkit dan berteriak girang. "Apakah kamu si Deming?" Stephen Lin bertanya. "Lepaskan anakku, bajingan." Sebelum pria paruhbaya itu bisa berbicara, seorang wanita paruhbaya berteriak dengan penuh semangat dan bergegas menuju orang-orang yang dibawa Stephen Lin. Pada saat yang sama, wanita tua di meja makan bangkit dan berlari ke dapur. "2 tangan," kata Stephen Lin. Orang-orang yang dibawa oleh Stephen Lin secara alami mengerti, dan ketika wanita paruhbaya itu mendekat, mereka meraih wanita itu secara langsung, dan kemudian menggedor 2 kali, kedua lengan wanita paruhbaya itu semuanya patah. Adegan ini benar-benar membuat yang lain ketakutan. Pria paruhbaya itu berdiri di sana dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, wanita tua yang bergegas ke dapur berlari keluar dari dapur dengan pisau dapur. "Bajingan, aku bertarung denganmu." Wanita tua itu berteriak dan bergegas. "2 tangan," kata Stephen Lin ringan. Wanita tua itu bergegas di depan Stephen Lin dan menebas langsung ke Stephen Lin. Stephen Lin tidak melakukan apa-apa, dan orang-orang yang dia bawa berkerumun, pertama-tama menjatuhkan pisau di tangan wanita tua itu, dan kemudian dengan 2kl1k, kedua lengan wanita tua itu juga patah. 3 orang dengan tangan patah berteriak dan duduk di tanah. "Siapa kamu? Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu melakukan ini?" Pria paruhbaya itu berteriak dengan marah. "Jika kamu terus berteriak, aku akan membiarkan seseorang mematahkan kakimu," kata Stephen Lin, melihat ketiga orang yang berteriak di tanah. Mengikuti kata-kata Stephen Lin, 3 pria di tanah mengepung 3 orang di tanah dengan niat membunuh. Pria muda dan wanita paruhbaya dengan tegas menutup mata mereka, sementara wanita tua itu hanya memutar matanya dan pingsan. Jeritan itu menghilang, digantikan oleh erangan kesakitan yang tertahan. Stephen Lin memandang pria paruhbaya di depan dan berkata, "Kamu adalah si Deming." Aku. Pria paruhbaya si Deming mengangguk dengan gugup. "Saya mendengar bahwa Anda menyewa rumah ini lebih dari 10 tahun yang lalu?" Stephen Lin bertanya. "Apakah kamu yang disewa oleh tuan tanah?" Si Deming tampaknya telah merasakan identitas Stephen Lin dan memanggil dengan penuh semangat. "Putuskan tanganmu." Stephen Lin berkata dengan cemberut. "Aku, apa yang aku lakukan?" Si Deming berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin tidak banyak bicara, orang-orang yang dibawanya berkerumun dan menyela tangan si Deming. Wajah si Deming berkerut kesakitan, tetapi dia tidak berani berteriak, karena dia tahu bahwa jika dia berteriak, lengan yang lain mungkin tidak dapat diselamatkan. "Aku akan menjawab apapun yang aku tanyakan nanti, mengerti?"
Stephen Lin bertanya. Ming, aku mengerti. Si Deming mengangguk. Apakah rumah ini disewa? Stephen Lin bertanya. Ya. Si Deming mengangguk. Sekarang rumah itu akan dihancurkan, kamu menempati rumah itu dan menolak untuk pergi, kan? Stephen Lin bertanya lagi. Ayah saya tidak nyaman untuk pindah, kita harus mencari rumah baru untuk pindah, kan? Kata si Deming. Apakah tidak nyaman untuk bergerak? Stephen Lin berjalan di belakang lelaki tua yang duduk di kursi. Ada ekspresi gugup di wajah lelaki tua itu. Aku akan membiarkanmu lari selama 3 detik dulu. Jika kamu melarikan diri, lupakan saja. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, itu akan mematahkan kakimu. Stephen Lin membungkuk dan berbisik ke telinga lelaki tua itu. Setelah itu, Stephen Lin menegakkan tubuh sambil tersenyum dan berkata, 3, pria. Tua itu segera melompat dari kursinya dan berlari ke pintu. 1, kata Stephen Lin. Orang tua itu berhenti dan memandang Stephen Lin dengan marah dan berseru, apakah kamu bercanda? Karena orang tua itu tidak nyaman untuk bergerak, biarkan dia turun sedemikian rupa sehingga dia akan kehilangan kakinya. Kata Stephen Lin. Tidak, aku sudah tua. Jika kamu berani memukulku, aku akan merusakmu seumur hidupmu, seru lelaki tua itu bersemangat. Aku tidak memukulmu. Stephen Lin tersenyum main-main. 5 bawahannya mengepung orang tua itu. Orang tua itu memandang putus asa pada beberapa orang di sekitarnya dan berteriak, jangan lakukan ini, kami akan segera pindah. Tidak ada yang akan mengasihani orang tua itu. 5 orang yang dibawa oleh Stephen Lin mengendalikan lelaki tua itu tetap, setelah 3 atau 2 pukulan, kaki lelaki tua itu patah. Hanya kamu yang tersisa. Stephen Lin memandang si Deming yang pucat di depannya dan berkata, sebenarnya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Dan alasan mengapa aku datang menemuimu malam ini terutama karena, kau memukul orang yang seharusnya tidak dipukul. Pengacara itu? Begitu si Deming mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, dia langsung tahu siapa yang dibicarakan Stephen Lin. Itu benar. Stephen Lin berjalan ke arah si Deming, menepuk bahu si Deming dan berkata, dia adalah temanku, gadis kecil yang sangat tampan, tetapi dia dipukuli seperti itu olehmu, aku merasa sangat tertekan. Aku bisa meminta maaf padanya. Si Deming berkata dengan penuh semangat. Jika permintaan maaf berguna, apa yang harus dilakukan polisi? Stephen Lin tersenyum sedikit, berjalan ke sofa di sebelahnya dan duduk, lalu berkata dengan ringan, tangan dan kakiku patah semua. Pergi ke si Deming. Jangan seperti ini, kita akan segera pindah. Kakak, aku tidak tahu Gunung Tai, Jeritan si Deming terdengar, Stephen Lin duduk di sana, memperhatikan si tangan dan kaki Deming patah, seperti lumpur berbaring di tanah yang sama. Pindah dalam 3 hari. Stephen Lin berdiri dan berkata kepada si Deming, jika kamu tidak pergi dalam 3 hari, itu tidak akan sesederhana mematahkan tangan dan kakimu. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan kiri. Setelah Stephen Lin pergi, ada teriakan besar di rumah, dan hati orang-orang yang belum pindah gemetar. Stephen Lin turun dan berkata kepada 5 orang yang mengikutinya, oke, semuanya sudah selesai, kamu bisa kembali. Ya, Bos Lin. Kelima orang itu membungkuk kepada Stephen Lin, lalu berbalik untuk pergi. Stephen Lin menatap gedung di depannya. Kasus Gu Feiyan sebenarnya sangat sederhana. Keluarga si Deming awalnya adalah penyewa rumah,
tetapi melihat bahwa pemiliknya tidak memiliki anak dan sudah terlalu tua, mereka ingin menempati rumah tersebut. Kali ini, mereka tidak pindah karena mereka ada di sini. Setelah hidup selama lebih dari 10 tahun, mereka harus membayar pembongkaran rumah. Pemilik tidak punya pilihan selain mencari bantuan hukum. Dia baru saja menemukan Gu Feiyan. Gu Feiyan membantu memenangkan gugatan. Si Deming dan yang lain pindah, tetapi mereka dipukuli oleh keluarga si Deming. Begitulah semuanya berjalan. Semua orang di keluarga ini menggunakan kata nakal secara ekstrim, jadi Stephen Lin memukuli mereka tanpa rasa bersalah, termasuk dua orang tua itu. Stephen Lin menyalakan sebatang rokok dan pergi sambil merokok. Tidak lama setelah pergi, Stephen Lin menerima telepon dari Ren Xuesong. "Bos, kantor polisi sedang menuju ke arahmu," kata Ren Xuesong. "Saya punya hati. Saya telah pergi, tidak apa-apa," kata Stephen Lin. "Oke." Setelah menutup telepon, Stephen Lin tiba-tiba teringat Gu Feiyan, ekspresi wajah Gu Feiyan ketika dia berteriak padanya barusan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Stephen Lin menganggapnya menarik. Stephen Lin tersenyum, mematikan puntung rokok, lalu masuk ke mobil dan pergi. Polisi sangat efisien dalam menangani urusan, dengan memanggil pengawasan di sekitarnya, mereka menemukan Stephen Lin setengah jam setelah Stephen Lin pergi. Stephen Lin dipanggil melalui panggilan telepon ke kantor polisi untuk penyelidikan, tetapi dia meninggalkan kantor polisi dengan selamat setelah tinggal di kantor polisi selama kurang dari setengah jam. Itulah kekuatan menjadi orang yang berada di atas. Keesokan harinya, Stephen Lin berada di kantor memikirkan pertempuran dengan Senna dalam beberapa hari. Dia membeli pertempuran ini dengan uang, dan hasil dari pertempuran itu sebenarnya dapat diprediksi. Senna mengatakan bahwa dia akan melawan Stephen Lin dengan sengit selama ratusan ronde, dan kemudian kalah dari Stephen Lin dengan sedikit kerugian. Faktanya, Stephen Lin tidak membutuhkan Senna, karena dia dapat mengalahkan. Namun, ini adalah kartu truf Stephen Lin. Stephen Lin tidak ingin orang mengetahuinya dengan mudah, jadi Stephen Lin akhirnya setuju untuk melawan pukulan palsu. Pada saat itu, Senna mengambil uangnya, dan Lin Si mengambil namanya, dan kedua belah pihak menghasilkan uang. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Stephen Lin mendongak dan melihat Gu Feiyan masuk dari pintu dengan tatapan serius. "Oh, apakah kamu di sini hari ini?" "Ah?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gu Feiyan berjalan ke meja Stephen Lin dan menatap lurus ke arah Stephen Lin. "Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Stephen Lin bertanya. "Apakah kamu tahu bahwa keluarga si Deming diganggu tadi malam?" tanya Gu Feiyan. "Saya tahu, saya dipukuli," kata Stephen Lin terus terang. "Mengapa kamu ingin melakukan ini?" Gu Feiyan mengepalkan tinju kecilnya dengan penuh semangat dan berkata, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk membiarkannya sendiri? Mengapa kamu ingin melakukan ini?" "Aku hanya melihat mereka dengan tidak senang, kan? Apa yang mereka lakukan masalahnya membuat orang terlalu marah, rumah orang lain ditempati, apakah ada alasan?" Stephen Lin berkata dengan marah. "Saya secara alami akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk eksekusi wajib atas masalah ini, apakah saya perlu Anda melakukannya?" tanya Gu Feiyan. "Aku akan melakukan milikku, kamu melamar milikmu, apakah ada konflik?" Stephen Lin bertanya. "Kamu sangat menyebalkan." Gu Feiyan meraih keras Stephen Lin dengan marah dan menarik Stephen Lin ke atas. Stephen Lin memandang Gu Feiyan, mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Lagi pula,
Saya juga bos perusahaan. Anda sepertinya tidak peduli dengan apa yang ingin saya lakukan. Gu Feiyan bertanya dengan penuh semangat jalan. Karena kita berteman, kata Stephen Lin secara alami. Bisakah seorang teman membantuku mematahkan tangan dan kaki seseorang? Gu Feiyan bertanya lagi. Aku senang. Ada apa? Stephen Lin bertanya dengan wajah nakal. Kamu. Gu Feiyan menatap Stephen Lin, mengatupkan giginya, seolah-olah dia sedang melihat musuh yang membunuh ayahnya. Pada saat ini, Gu Feiyan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan langsung mencium mulut Stephen Lin. Stephen Lin tertegun, operasi apa ini? Pada saat ini. Aku tahu, aku punya dokumen di sini. Suara Yao Jing terdengar dari pintu, dan kemudian segera berhenti. Stephen Lin tiba-tiba mendorong Gu Feiyan menjauh dan menatap Yao Jing di pintu. Yao Jing berdiri di pintu dengan dokumen di tangannya. Di belakang Yao Jing, beberapa eksekutif perusahaan berdiri. Untuk sesaat, udara tampak membeku.